Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Sopir Sampingan. Kakap, kakap. Akhirnya pakai ban serep dulu nih. Dua belas, kadang-kadang jam 11 gitu kan. Terus saya tanya kan, Pak, kerja Pak gitu kan. Ini saya narik online Mas katanya. Ya dia ceritalah pakai Grab segala macem gitu kan. Terus saya tanya pendapatannya berapa Pak emang satu hari bisa dapat berapa. Nah waktu itu dia cerita nggak tentu, cuma paling kecil dia bilang 500.000. Wah gede juga kan, saya pikir 500.000 satu hari loh dapat uang paling kecil 500. Ya nggak selalu 500.000 lah, kadang dia bilang bisa pernah dapat 300 bersih lah ya, bersih.
bersih 300.000, 400.000 gitu. Nah terus udah gitu saya pikir wah enak juga nih, driver online, jadi driver online ya, enak juga. Terus bisa dapat punya mobil, terus kita dapat penghasilan juga kan gitu. Nah singkat cerita akhirnya waktu itu saya nyari-nyari ini ya, apa namanya, mobil untuk jadi saya buat narik. Waktu itu pilihannya tuh mobil Honda Mobilio, terus Toyota Avanza, Nissan Grand Livina, sama Suzuki R3 nih, ada 4 nih. Nah kalau Avanza istri saya nggak mau karena udah pasaran kan, banyak banget di jalan gitu, nggak mau dia. Nah terus kalau Mobilio itu waktu itu Mobilio DP-nya tuh nggak ada yang kecil ya, gede-gede semua, di atas 20-an lah, 20 juta kan. Saya mau ngambilnya kan nyicil ya, kredit. Terus udah gitu satu lagi Grand Livina. Nah kalau Grand Livina saya tahu apa namanya, servisnya. Kalau Nissan itu agak mahal ya untuk biaya perawatannya. Akhirnya jatuhlah ke Suzuki R3. Nah akhirnya kira-kira bulan apa ya, bentar guys, bulan April 2016 saya ngajuin kredit ya untuk ngambil Suzuki R3. Terus kira-kira bulan Mei 2016 mobilnya datang ya kan. Setelah mobilnya datang langsung aja saya waktu itu daftarin ke Uber ya. Waktu itu walaupun udah ada Gokar belum ada. Waktu itu cuma ada 2, Grab sama Uber. Nah waktu itu saya daftarin ke Uber, sana kantornya di Cawang. Waktu itu belum bisa daftar online tuh ya waktu itu ya, langsung datang ke kantornya. Nah, akhirnya saya datang ke kantornya, daftar segala macam, akhirnya bisa online. Hari itu juga bisa online. Tapi kan plat nomor belum datang. Setelah datang plat nomor langsung tancap gas saya. Hari pertama waktu itu saya inget banget tuh, karena saya waktu itu kan sama kerja juga ya, udah ada pekerjaan tetap. Saya bawa mobil ke kantor. Setelah pulang kerja langsung saya nyalain tuh Ubernya, langsung disamber. Saya ingat banget, penumpang saya yang pertama itu saya jemput di Jalan Rasuna Said tuh, gedung Bakri Tower, sebelum Bakri Tower. Itu nganternya ke daerah Jalan ini Pemuda ya. Nah habis itu sorry guys, saya salah. Waktu itu Gokar udah ada, Gokar baru aja launching, berbarengan ya, waktu itu berbarengan sama Grab kalau nggak salah. Tapi Grab duluan, yang Grab dulu, Gokar, habis itu Grab, Uber, habis itu baru Gokar. Nah setelah itu kan saya punya 2 aplikasi nih, akhirnya saya daftar Gokar juga di hari yang sama waktu saya daftar Uber. Setelah saya nganter penumpang yang pertama yang dari Uber, saya kan nyalain Gokar. Nah waktu itu Gokar karena belum ada penumpang, mungkin nih saya nggak tahu saya salah atau benar ya, dari pihak aplikasi, dari Gokarnya itu dia ngeblas orderan ke arah ini apa namanya, Bandara Soekarno-Hatta. Kenapa saya bilang ngeblas? Karena waktu itu saya nyalain Gokar di hari pertama itu ya, setelah saya nganterin penumpang yang Uber, itu langsung dapat orderan ke Bandara Soekarno-Hatta. Terus sudah saya samperin ke alamat jemputnya ya, di daerah Utan Kayu itu ya. Nah anehnya nih, di alamat yang sama itu ada 4 atau 5 driver online ya, waktu itu Gokar semuanya, itu nyamperin ke alamat yang sama yang kayak saya ini masuk di aplikasi saya. Terus saya tanya, Pak mau jemput ya, saya tanya gitu. Iya, dia bilang ini, Gokar bukan? Iya Pak, Gokar. Wah kita semua sama ini, kena istilahnya di prank lah, karena mereka udah dari lama, dari
sekian waktu lah, udah lama nunggu di situ, dia manggil telepon ininya nggak diangkat-angkat ya, terus dia nongkrong lah, pada nongkrong di situ ngobrol gitu. Jadi intinya mereka semua, kita semua marah-marah dia. Ini emang nih ngapain sih dikasih rantai begini, nggak ada gunanya, bikin susah orang aja, dasar gitu, marah-marah mulu orangnya. Saya bilang aduh astaga. Nah pas sampai di rumahnya nih, jadi dia dipesenin sama anaknya, dia bayarnya waktu itu cashless ya, waktu itu pakai deposit lah, pakai deposit gitu, pakai kalau sekarang tuh pakai GoPay gitu. Terus saya nggak boleh pulang, maksudnya tunggu dulu mas, tunggu dulu, saya mau tanya ini bener-bener nggak udah dibayar apa belum. Nah terus saya bilang udah bu, ini di aplikasi ini saya udah dibayar, udah ada nilainya segini gitu kan, saya kasih lihat. Tapi nanti dulu, marah-marah, saya diomelin, saya nggak boleh pulang tuh. Sampai dia nelpon dulu ke anaknya, nanti saya tanya dulu. Emang niatnya baik sih ya, maksudnya dia tanya dulu ke anaknya bener nggak nih udah dibayar apa belum gitu. Tapi saya jadi diomelin, marah-marah dia, maksudnya caranya dia gitu. Akhirnya dia telepon ke anaknya bilang udah bu, udah dibayar, boleh lah saya pulang gitu. Karena ya itulah, ada lagi yang pacaran. Waktu itu pacaran tuh dari Ancol, dia dari Ancol ke daerah mana Cikeas apa ya kalau nggak salah. Nah pas lagi, kenapa saya tahu dia pacaran ya, karena di belakang itu dia tuh kayak kasak kusuk gitu, resek. Saya bilang apa ini, ngapain nih orang nih gitu, kasak kusuk. Saya liatin spion kan, akhirnya saya lihat spion tengah sini lagi pelukan. Aduh nggak tahu ngapain lagi deh pokoknya tuh di belakang tuh. Mana jauh lagi, lumayan kan dari Ancol ke itu, Ancol ke dari Ancol ke Cikeas tuh lumayan jauh loh. Ya udah sepanjang jalan itu mungkin mereka nggak tahu ngapain di belakang tuh ya. Itu terus penumpang yang baik banget. Oh iya nih, saya mau cerita ada satu pengalaman saya ya waktu narik Uber. Waktu itu hari Lebaran kedua tahun 2016, itu tahun 2016, hari Lebaran kedua di tahun 2016. Saya lagi di rumah ibu saya tuh di daerah Ciputat, sama lagi ke rumah ibu saya ya. Nah pagi-pagi itu kira-kira jam 7 atau jam setengah 8 saya nyalain Uber ya, saya mau narik.
dari rumah langsung dapat ke jemputnya nih. Waktu itu kan Uber kalau masuk, kalau kita belum accept itu belum ketahuan jemputnya di mana kan. Pas saya accept, jemputnya lumayan jauh nih, ada 4 kilo 5 kilo deh. Nah tapi kalau sebelum Uber itu dulu, sebelum kita menjalankan mulai perjalanan, tujuannya itu nggak ketahuan guys. Tujuannya nggak ketahuan kemana gitu kan, nggak ketahuan. Nah waktu itu saya dapat jemputnya ke daerah Pamulang. Terus ini bawa bapak yang naik nih penumpangnya, satu keluarga lah. Nah suaminya ini orang Sunda, istrinya orang bule, orang Rusia. Jadi anaknya blasteran, cewek semua. Ada berapa, 4 orang apa 5 orang saya lupa. Nah ini orang bawa kayak mau nginep nih, bawa koper, bawa tas gitu ya. Saya pikir mau kemana ini. Terus saya tanya, Pak tujuannya kemana? Dia bilang ke puncak. Waduh, puncak. Saya antara bingung, antara seneng atau ini ya macam-macam gitu. Maksudnya orderan pertama pagi-pagi udah ke puncak nih. Terus itu harganya kan belum ketahuan tuh ya. Akhirnya setelah semua beres, semua naik, saya mulai perjalanan. Di situ ada estimasinya tuh. Dari Pamulang ke puncak itu cuma 200.000 guys. Waktu itu saya ingat banget, 200.000. Nah waktu itu kan saya nggak tahu ya patokan harga taksi online itu murah apa mahal, apalagi ke puncak gitu kan belum pernah tuh. Segitu tuh mahal apa murah 200.000? Kalau menurut saya nih sekarang nih murah banget, karena itu jaraknya jauh guys, bener. Udah gitu untung nggak kena buka tutup tuh, lewat Jagorawi langsung naik ke puncak ke atas. Berangkat itu kalau nggak salah jam 9, nyampe puncak tahu nggak, jam setengah 12, karena kan waktu itu macet ya. Setelah sampai di puncak, saya selesaikan orderan, ya itu harganya 200.000. Nah untungnya si bapaknya ini nih, Pak Amir namanya, saya masih ingat penumpangnya itu namanya Pak Amir. Halo Pak Amir. Mudah-mudahan nonton ya Pak Amir. Dia akhirnya bilang sama saya, Pak besok bisa nggak jemput, jadi offline, saya di offline. Saya bilang, oh boleh Pak, besok jemput jam berapa? Terserah Pak Oki yang tentuin jamnya. Dia bilang gitu, waktunya kapan. Akhirnya saya okein, saya kasih, kita tukeran nomor telepon. Besoknya kira-kira jam 12 malam tuh, keesokan harinya saya jemput dia. Tarifnya lumayan lah, kita di situ nego-negoan kan. Yang pasti lebih besar daripada waktu pertama ngantar ya. Karena saya cerita sama si penumpangnya, sama Pak Amir, Pak ini saya rugi waktu, satu. Kedua, dari puncak nggak ada orderan Pak ke arah Jakarta, jadi saya rugi sebenarnya nih nganter Bapak, saya bilang gitu. Terus udah gitu pas saya pulang itu turun kena buka tutup. Ada kira-kira berapa ya, lama deh itu saya berhenti gitu kan, nungguin yang dari bawah naik gitu kan. Oke, saya mau cerita apa yang disuka dan apa yang saya, pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman yang tidak mengenakan. Pengalaman yang tidak mengenakan dulu ya. Pengalaman yang tidak mengenakan selama jadi sub driver taksi online, itu mobil saya pernah ditabrak sama motor lawan arah di Jalan Raya Ciputat, arah ke yang bisa ke Gandaria City tuh, itu kan satu arah. Kalau kita dari Tanah Kusir ada mau arah ke Gandaria City itu ada yang jalannya satu arah. Nah itu di situ. Itu motor satu arah, jalan satu arah, tapi itu motor dari arah berlawanan, dia ngebut ya. Terus tapi anehnya dia tuh mungkin mabok kali ya. Jalannya ke tengah guys, melipir
polisi tuh, di situ ada kantor polisi, Polres Jakarta Selatan ya, pokoknya dekat TKP situ ada kantor polisi. Terus akhirnya di situ kita bikin surat perjanjian sendiri-sendiri gitu, kekeluargaan. Ya udah, akhirnya mobil saya rusak itu ya, ban depan kanan sebelah kanan tuh sampai bannya tuh sobek kena jalur motor dia kali ya, sampai sobek, nggak bisa dipakai lagi, sampai saya harus ganti ban dulu tuh baru pulang. Ya udah, akhirnya masuk ke bengkel. Untung waktu itu masih ada asuransi. 1,5 bulan, hampir 2 bulan kalau nggak salah, mobil saya adalah di asuransi itu ya, di bengkel maksudnya. Buat teman-teman yang mau ngambil mobil, yang mau nyicil mobil untuk narik online, ini saya mau kasih saran. Kalau misalnya teman-teman ngambil mobil, kredit mobil baru, untuk zaman sekarang itu saya bisa bilang itu nggak bakal nutup ya, nggak bakal nutup cicilan. Karena kalau misalnya teman-teman main di bawah nih, bukan jadi driver bandara ya, bukan jadi yang main di bandara, itu susah banget buat nutup cicilan ya. Apalagi kayak saya nih, ada kerjaan utama dan driver online ini untuk jadi sampingan. Wah, itu susah bener susah. Kalau misalnya teman-teman full di online aja ya, narik, itu saya saranin kalau mau ngambil mobil ya, mendingan daftar jadi ini bandara, untuk di taksi bandara, taksi online bandara ya. Karena lumayan hasilnya kalau misalnya di taksi bandara, itu lumayan hasilnya. Kalau nggak percaya, lihat aja YouTube-nya Mas Budi SV77. Itu dia jadi bukan gokar bandara, Grab ya. Dia tadinya gokar bandara, habis itu dia nggak lanjutin, sekarang daftar jadi Grab Infopol, sama kayak ini di bandara juga. Nah, itu hasilnya lumayan. Dan tapi memang ada plus minus ya. Plus minusnya adalah kalau misalnya jadi driver bandara, itu ada biaya bulanan sama biaya tahunan. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti dilihat aja di YouTube-nya Mas Budi SV. Di situ dia jelasin semuanya ya. Dan kalau misalnya kita daftar pun, misalnya daftar sekarang nih, nunggunya itu bisa lama ya, bisa berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, karena kan di sananya udah ada kuota tertentu. Dan kalau misalnya kuotanya udah penuh itu, ya udah, dia nggak terima lagi driver yang lain yang daftar. Kecuali misalnya ada driver yang mengundurkan diri, atau dia mobilnya sudah tidak masuk kriteria Grab. Nah, baru yang daftar itu kita bisa masuk gitu. Jadi nunggu antrian. Nah, itu lumayan kalau di bandara tuh, hasilnya lumayan. Kalau teman-teman lihat di YouTube-nya Mas Budi ya, Budi SV, itu satu hari tuh dia bisa ngantongin tuh paling kecil tuh 500.000, 1 juta.
merah loh. Oh iya, tadi saya belum cerita yang pengalaman yang menyenangkan ya. Pengalaman yang menyenangkan itu kalau misalnya orderan kita gacor, dan sebenarnya saya ngarepin hujan ya, karena kalau hujan itu otomatis tuh orderan kita gacor guys. Kalau hujan, saya juga nggak tahu kenapa ya, itu masuk terus tuh. Nah, kita bisa milih lah istilahnya, nyortir di situ ya, bisa nyortir di situ karena lumayan itu masuk banyak dan argonya pun bagus ya kalau hujan ya. Pengalaman menyenangkan selanjutnya kalau misalnya ada penumpang yang ngasih tip gede. Nah, saya pernah penumpang ngasih tip itu paling gede itu saya pernah dikasih 50.000 ya. Ongkosnya itu lupa saya berapa itu waktu itu. Cuma dia ngasih tip tuh sampai 50.000 guys. Waduh, itu enak, seneng banget saya. Waduh, alhamdulillah ya, waktu itu 50.000. Kalau misalnya narik itu satu kali tarikan tuh tarifnya. Pengalaman menyenangkan lainnya itu pernah waktu bulan puasa saya narik nih, mau jam-jam deket buka puasa ya, mau jam-jam deket buka puasa. Terus penumpang saya waktu itu ngasih makanan kayak takjil gitu deh. Nah, kan lumayan tuh, kita jadi nggak usah nyari-nyari buat ngebatalin puasa lagi kan. Sampai tahun 2017 atau 2018 saya lupa, akhirnya Uber mengundurkan diri dari Indonesia dan Uber diakuisisi oleh Grab waktu itu ya. Kan saya pakai dua nih, Uber sama Gokar. Nah, waktu itu saya diundang untuk gabung ke Grab nih sama Grab di ada di aplikasi gitu untuk install Grab terus lanjut ke Grab. Cuma waktu itu karena satu dan lain hal akhirnya saya nggak lanjut ya di Grab. Jadi saya pakai satu aplikasi aja tuh, waktu itu saya pakai Gokar aja. Sampai akhirnya 2018, 2019, 2020 kan pandemi. Nah, 2020 pandemi, saya nggak berani tuh narik. Saya nggak berani narik online. Istri saya juga nyuruh jangan narik deh, nggak usah narik, karena resikonya nggak sebanding ya sama hasil yang didapatkan. Akhirnya dari tahun 2020 sampai 2022 itu 2 tahun ya, saya berhenti narik. Ngomong-ngomong soal bandara, dulu waktu saya masih pakai Uber, kalau dapat orderan ke Bandara Soekarno-Hatta, itu pas ngambil orderan di Bandara Soekarno-Hatta tuh ya, kucing-kucingan guys sama petugas security-nya ya. Karena kan waktu itu taksi online itu dianggapnya ilegal ya. Jadi dirazia tuh, sering banget dirazia. Kuncinya diambil, mobilnya dikandangin, itu sering banget kejadian tuh. Saya pernah juga waktu itu lihat ada supir online baru nurunin penumpang, langsung disamperin sama security bandara, langsung kunci mobilnya tuh diambil guys. Diambil terus mungkin mobilnya juga dikandangin ya, terus dia dimintain duit kali tuh. Nggak tahu juga saya itu. Tapi yang jelas waktu ngambil kunci mobilnya tuh saya lihat si security-nya tuh ngambil, pintunya dibuka langsung diambil. Terus udah gitu Uber waktu itu bikin sistem di Bandara Soekarno-Hatta ada nomor antrian guys. Jadi kalau kita parkir, misalnya di Terminal 2 kita parkir di parkiran, itu ada nomor antriannya tuh. Misalnya kita antrian nomor 50. Nah, nanti di situ ada di aplikasinya tuh, kita udah nomor berapa, nanti naik ke nomor berapa, kayak gitu ada tuh. Nanti dapat orderan. Itu sistem yang dibikin sama Uber ya waktu itu. Jadi kita nggak harus nunggu di depan gate gitu, depan pintu keluar. Itu nggak usah, kita nongkrong aja di parkiran, nanti dia muter sendiri tuh ininya. Nomor urutnya, nomor antrinya nanti kita dapat sendiri. Tapi kalau sekarang, kalau kita nyari orderan di bandara itu, kalau kita nggak daftar jadi taksi bandara tuh nggak bakalan bisa masuk guys. Kecuali InDrive ya, InDrive saya nggak tahu deh. Katanya InDrive masih bisa ngambil orderan.
cuman saya belum pernah nyoba karena kan jarang juga dapat ke Bandara Soekarno-Hatta ya. Terus udah gitu apalagi ya, jadi gitulah guys, suka dukanya jadi supir ini ya, taksi online ya. Kadang kita berangkat pagi pulang malam, dapatnya yang nggak sesuai sama harapan gitu. Ya disyukurin aja, untuk pendapatan sehari itu kita syukuri aja ya guys. Terus pengalaman lainnya soal makan nih, makan siang apalagi ya. Kalau jadi supir online saya udah sering banget cerita di video saya sebelumnya. Itu makan siang itu sering banget skip. Apalagi kalau misalnya lagi orderan, misalnya tempat wisata yang murah meriah ya, Tebet Eco Park, masuknya gratis. Oh ya.
jembatannya tuh. Nah ini pintu masuknya nih guys nih. Tuh pintu masuknya tuh. Tuh pintu masuknya tuh.